Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang tata kelola korporasi, karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi dengan dosen pengampu Rahmat Al-Hidayat SE ME/CD. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu sistem dua badan, two-tier board system. Indonesia menganut sistem pemisahan dua badan yang unik dalam tata kelola korporasi, berbeda dari sistem satu badan atau one tier yang umumnya di negara-negara asing. Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ pengawas kebijakan direksi. Direksi berfungsi sebagai organ manajemen dan pengurusan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kedua badan dipilih oleh dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, ada peran dan fungsi utama Dewan Komisaris. Pengawasan kebijakan, melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan secara umum dan memberikan nasihat strategis kepada direksi. Penyelarasan kepentingan, bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara agen atau manajemen dan prinsipal atau pemilik pemegang saham. Materi yang ketiga ada komisaris independen. Definisi berasal dari luar perusahaan tanpa hubungan afiliasi, keuangan maupun kepemilikan saham dengan perusahaan. Ketentuan minimal 30% dari total anggota Dewan Komisaris wajib berstatus independen atau peraturan BEI. Masa jabatan maksimal 2 periode berturut-turut untuk menjaga objektivitas dan independensi pengawas. Baiknya, selanjutnya ada karakteristik dan efektivitas pengawas. Yang pertama ada ukuran dewan. Semakin besar ukuran dewan, semakin komprehensif pengawas yang dapat dilakukan terhadap manajemen. Yang kedua ada keberagaman gender. Komisaris wanita cenderung lebih teliti dan berhati-hati meningkatkan kualitas mengungkapkan intelektual kapital. Yang ketiga ada frekuensi rapat. Frekuensi rapat yang tinggi mencerminkan komitmen dewan dalam membahas dan menyelesaikan masalah perusahaan. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab direksi. Yang pertama ada pengurusan perseroan. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada perwakilan perusahaan. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala urusan hukum dan bisnis. Slide selanjutnya yaitu karakteristik direksi yang efektif. Yang pertama, keberagaman dewan, meliputi aspek demografis, gender, usia, kebangsaan, dan kognitif untuk pengambilan keputusan yang lebih kaya. Yang kedua, direktur wanita, meningkatkan reputasi perusahaan melalui ketelitian dan analisis yang lebih mendetail dalam setiap keputusan. 3. Usia dan pengalaman. Direktur berusia di atas 40 tahun dinilai memiliki kematangan dan kearifan lebih baik dalam pengambilan keputusan. 4. Direktur asing atau WNA membawa perspektif global dan ide-ide baru yang secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian di sini ada konflik kepentingan. Terdapat 3 bentuk konflik kepentingan yang perlu diwaspadai dalam tata kelola korporasi. Yang pertama, aktual konflik. Konflik yang sedang terjadi secara nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Yang kedua, perceived konflik. Konflik yang tampak atau terasa oleh pihak lain meskipun belum tentu terjadi secara aktual. Yang ketiga, potential konflik. Konflik yang berpotensi muncul di masa depan akibat kondisi atau hubungan tertentu yang ada. Selanjutnya yaitu larangan etika bagi direksi. Dilarang mengambil keputusan pribadi. Direksi dilarang mengambil script profit atau keuntungan pribadi dari jabatannya yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, dilarang menyalahgunakan kekayaan dan informasi. Dilarang menggunakan kekayaan perusahaan atau informasi jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan. Yang terakhir yaitu pengendali eksternal. Pasar. Pasar berperan sebagai instrumen pengendalian terakhir, ultimum remedium untuk mengatasi kegagalan pengendalian internal perusahaan. Mekanisme pasar bekerja melalui 3 tahap. Yang pertama, perilaku manajer. Yang kedua, refleksi nilai. Yang ketiga, kompetisi manajemen.
Baiklah, di sini ada kesimpulan. Tata kelola korporasi yang sehat atau good corporate governance di Indonesia bertumpu pada keseimbangan check dan recheck atau check and balance antara fungsi pengawasan, dewan komisaris, dan fungsi eksekutif direksi. Keberhasilan tata kelola ini ditentukan oleh penegakan etika yang ketat guna menghindari konflik kepentingan, independensi pengawas internal, serta adanya ancaman disiplin pasar atau external market control sebagai benteng pertahanan terakhir terhadap kelalaian manajemen. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.